Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan pelajaran IPA Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Pernah lihat cuci mobil? Nah, seperti ini ya kalau lihat di tukang cuci mobil ya. Unik banget ya. Ada satu pilar kecil yang mampu mengangkat si mobil. Padahal kan mobil berat banget. Lalu bagaimana ya pilar ini bisa mengangkat mobil yang punya berat mencapai 1 ton lebih? Nah, jawabannya adalah hukum Pascal bunyinya, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 adalah gaya penampang pertama, F2 adalah gaya penampang kedua, A1 adalah luas permukaan bidang pertama, A2 adalah luas bidang permukaan ke. Formulasi hukum Pascal pada sistem tertutup adalah tekanan masuk sama tekanan keluar sama dengan tekanan masuk, sama aja dibalik ya. P1 sama dengan P2. P1-nya adalah F1 dibagi A1 sama dengan P2-nya adalah F2 dibagi A2. Hukum Pascal menyatakan seperti yang disampaikan di atas bahwa tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang. Nah, kita lihat di tukang cuci mobil tadi. Pada gambar mekanisme hidrolik di samping, cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, sehingga volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston di sebelah kanan ke arah atas. Piston di sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1 dan piston sebelah kanan akan bergerak ke atas sejauh H2. Sesuai hukum Pascal, maka A1 kali H1 sama dengan A2 kali. Supaya lebih gampang, kita akan menggambarkan dalam sebuah bejana tertutup. Lihat gambar ini, sebuah piston. Pada piston tersebut terlihat bahwa kita bisa mendapatkan gaya 20.000 Newton hanya dengan memperbesar luas permukaan piston di ujung satunya menjadi 2 kali lipatnya. Konsep inilah yang diterapkan oleh abang-abang tukang cuci mobil hidrolik tadi. Kita tinggal mengatur tekanan yang diberikan di pipa yang satu dan luas permukaan di pipa yang lain. Keangkat deh mobil yang beratnya lebih dari 1 ton. Nggak perlu repot-repot merayap ke kolong mobil buat nyuci mesin mobilnya. Penerapan hukum Pascal. Nah, ini pada alat hidrolik tadi ya. Hukum Pascal banyak diterapkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pengungkit hidrolik. Pada pengungkit hidrolik, sedikit gaya masuk yang diberikan digunakan untuk menghasilkan gaya keluar yang lebih besar dengan cara membuat luasan piston bagian luar lebih besar daripada luasan piston bagian dalam. Dengan cara ini, keuntungan mekanis yang didapatkan akan berlipat ganda tergantung perbandingan atau rasio perbedaan luasan pistonnya. Sebagai contoh, jika luasan piston luar 20 kali lebih besar dari piston bagian dalam, maka gaya yang keluar dikalikan dengan faktor 20. Sehingga jika gaya yang diberikan setara 100 kg, maka dapat mengangkat mobil hingga seberat 2000 kg atau 2. Nah, contoh lainnya adalah pada rem hidrolik. Pada mobil seperti yang dapat dilihat pada gambar samping, ketika pengemudi menginjak pedal rem, maka tekanan pada silinder utama akan meningkat
Kenaikan tekanan ini akan diteruskan ke seluruh bagian fluida di sepanjang sistem hidrolik, sehingga sistem rem akan mendorongkan vas rem terhadap cakram yang menempel pada roda mobil. Akibat gesekan antara kanvas rem dengan cakram akan menyebabkan laju mobil berkurang. Rem hidrolik seperti ini biasa disebut rem cakram dan digunakan pula di sepeda motor. Fluida yang digunakan sebagai media penyalur tekanan adalah oli. Nah, kita akan bahas contoh soal pertama. Sebuah mobil beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Jika luas penampang piston kecil 5 cm persegi dan piston besar 0,02 meter persegi, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Nah, kita ini diketahui dulu ya, F1-nya 9.000 Newton, A1 0,02 meter persegi, A2-nya 5 cm persegi. Supaya sama satuannya kita jadikan meter persegi juga, menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Yang ditanya adalah F2. Pembahasannya adalah berdasarkan hukum Pascal bahwa F1 dibagi F2 sama dengan A1 dibagi A2. 9.000 dibagi F2 sama dengan 0,02 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 4. F2-nya adalah 225 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada piston kecil adalah 225 Newton. Mudah ya? Kita ke contoh kedua. Perhatikan gambar tersebut. Luas penampang A1 10 cm, luas penampang A2 100 cm. Berapa gaya F1 yang harus diberikan untuk menahan F2 100 Newton agar sistem seimbang? Nah, diketahui luas penampang 1 adalah A1 10 cm persegi, luas penampang A2, luas penampang 2 atau A2 100 meter persegi. Gaya 2 atau F2 adalah 100 Newton. Yang ditanya adalah gaya pertama atau F1. Jawabannya adalah P sama dengan F dibagi A. Tekanan yang dialami zat cair pada tabung kecil F1, maka P1 sama dengan F1 dibagi A1. Tekanan yang dialami zat cair pada tabung besar atau P2 adalah F2 dibagi A2. Jadi tekanan zat cair dalam tabung kecil P1 sama dengan tekanan zat cair dalam tabung besar atau P2. P1 sama dengan P2, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 dibagi 10 sama dengan 100 dibagi 100. Jadi F1 dibagi 10 sama dengan 1. Karena ini 100 dibagi 100 kan 1. Jadi F1 adalah 10 kali 1. 1 sama dengan 10 Newton. Kita soal latihan ini dikerjakan ya. Ada 2 soal. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Jika luas penampang A1 0,001 meter persegi dan A2 0,1 meter persegi, berapa gaya tekanan di A2, sementara gaya di F1 adalah 100 Newton. Yang kedua, sebuah mobil seberat 16.000 Newton ditempatkan pada piston B seperti gambar. Agar mobil tersebut terangkat, maka berapa gaya F yang diperlukan? Ini A-nya 50, yang satu A-nya 4.000 cm persegi. Terima kasih.